Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Sebelum kita membuka Alkitab kita, ada satu pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Ya, karena saya baru pertama kali menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi sidang jemaat Tuhan di tempat ini, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri di pagi hari ini. Nama saya adalah Samuel Ebenezer Raja Guguk, dan saat ini saya menggembalakan di GKIN Ebenezer di Pamulang 2 di daerah Tangerang Selatan. Dan oleh karena itu, ini adalah tukar mimbar pertama bagi saya di GKIN Hosiana. Tapi di GKIN lain saya sudah pernah tukar mimbar, tapi di GKIN Hosiana ini baru pertama kali, dan saya bersyukur bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu terkasih di tempat ini untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Dan terlebih lagi untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini. Baik, mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya. Nanti mungkin setelah ibadah kita bisa berkenalan lebih lanjut lagi. Dan oleh karena itu mari Bapak Ibu saya undang bisa membuka Alkitabnya. Ada dua bagian kitab yang akan kita buka Bapak Ibu di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama kita buka dulu dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 31 sampai ayat yang ke-34. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31 sampai ayat yang ke-34. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, saya akan membaca ayat 31, saya undang Bapak Ibu membaca ayat 32, bagian yang genap, sampai ayat 34. Kisah Para Rasul 16, ayat 31 sampai 34, ayat 31 demikian firman Tuhan. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Amin. Kita buka bagian kitab yang lain. Kitab Yosua. Yosua pasal 24, Yosua pasal 24 di ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat yang ke-15. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, kita baca ayat 15 ini secara bersama-sama. Yosua 24 ayat 15, 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari ini, Bapak Ibu yang terkasih. Di pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan, temanya yaitu tentang keluarga yang melayani dan menjadi berkat. Keluarga yang melayani dan menjadi berkat. Kalau kita melihat konteks dalam kitab Yosua pasal 24 ini, terkhusus di ayat yang ke-15, ini adalah sebuah peristiwa Bapak Ibu yang sangat penting dalam sejarah umat Tuhan, umat Israel, yang terjadi setelah mereka memasuki tanah Kanaan. Setelah Musa meninggal, Yosua menggantikannya sebagai pemimpin baru bagi umat Tuhan. Yosua telah memimpin mereka melalui perjalanan yang sungguh sangat panjang dan penuh banyak tantangan di dalamnya. Dan termasuk juga ada penyeberangan sungai Yordan. Ada juga penaklukan
kota-kota di tanah Kanaan. Setelah berbagai kemenangan demi kemenangan, pencapaian demi pencapaian yang luar biasa, Yosua berkumpul dengan seluruh bangsa Israel, termasuk para pemimpin pada waktu itu, termasuk para tua-tua, termasuk para hakim-hakim. Dan seluruh umat Israel berkumpul di satu tempat. Di hadapan mereka, Yosua mengingatkan setiap mereka tentang semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah dilakukan bagi setiap mereka. Mulai dari pembebasan mereka diperbudakan di Mesir, hingga mereka bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Yosua mengingatkan bangsa Israel, Bapak Ibu, tentang pilihan yang mereka miliki. Beribadah kepada Allah yang benar atau menyembah Allah lain. Yosua menekankan pentingnya memilih untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan juga dengan kesetiaan yang tulus. Ini yang Yosua tekankan. Maka hal yang melatar belakangi perkataan Yosua ini, Bapak Ibu, adalah karena kecenderungan bangsa Israel. Kecenderungannya adalah mudah terpengaruh oleh kebiasaan-kebiasaan agama-agama bangsa sekitarnya pada waktu itu. Ada resiko yang besar pada waktu itu. Resiko yang besar bahwa mereka akan meninggalkan kepercayaan mereka kepada Allah yang benar itu. Dan oleh karena itu, dalam situasi ini Bapak Ibu, Yosua dengan tegas menyatakan komitmennya. Komitmen dirinya beserta keluarganya. Apa komitmennya Bapak Ibu yang terkasih? Yaitu di kalimat terakhir Yosua 24 ayat yang ke-15. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu komitmennya. Komitmen yang sungguh sangat tegas, perkataan yang kuat, perkataan yang tegas disampaikan oleh Yosua di hadapan umat Israel pada waktu itu. Perkataan Yosua ini Bapak Ibu yang terkasih menjadi sebuah pengingat bagi bangsa Israel dan juga bagi kita saat ini. Ini mau mengajarkan kepada kita semua Bapak Ibu untuk membuat pilihan yang jelas supaya dapat membangun dasar iman. Terima kasih Bu. Supaya dapat membangun dasar iman yang kuat. Baik itu di dalam keluarga, baik itu juga di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Dalam hidup ini Bapak Ibu yang terkasih, kalau saya berbicara tentang keluarga, dalam hidup ini, keluarga itu adalah bagian yang penting dan berharga dalam kehidupan manusia. Keluarga adalah tempat di mana kita belajar mengasihi satu dengan yang lainnya. Keluarga itu adalah tempat di mana kita bisa mendapatkan dukungan satu dengan yang lainnya. Dan oleh karena itu, meskipun dunia yang kita hadapi hari-hari ini penuh dengan tantangan, penuh dengan godaan, penuh dengan banyak ancaman di dalam keutuhan keluarga, oleh karena itu penting bagi setiap kita, umat-umat Tuhan, untuk menyadari bahwa keluarga Kristen itu harus ada di dalam Tuhan. Keluarga Kristen harus ada di dalam Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, tema di kesempatan hari ini mau mengajak kita supaya kita, keluarga Kristen itu, mau untuk melayani dan juga menjadi berkat di dalam kehidupan ini. Dan oleh karena itu, dalam perenungan kita di pagi menjelang siang hari ini, ada 3 pelajaran penting Bapak Ibu, sehingga kita menjadi keluarga yang melayani dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang pertama, pelajaran yang pertama, yaitu kita harus memiliki komitmen untuk melayani Tuhan. Kita harus memiliki komitmen untuk melayani Tuhan. Dalam Yosua 24 ayat yang ke-15 ini Bapak Ibu, kata beribadah, ya, kata beribadah memiliki 2 pengertian. Pengertian yang pertama yaitu tentang menyembah kepada Tuhan, dan yang pengertian yang kedua adalah tentang melayani Tuhan. Menyembah dan juga melayani. Dari keluarga, ya, dari keluarga itu adalah sebuah tempat atau wadah di mana kita harus memiliki peranan penting
membentuk orang-orang di dalam keluarga menjadi orang-orang yang menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Menyembah dan melayani Tuhan. Dan oleh karena itu, di dalam keluarga Bapak Ibu, hendaknya membuat sebuah keputusan, ya, hendaknya membuat sebuah keputusan untuk mau berkomitmen melayani Tuhan. Keputusan ini Bapak Ibu tidak hanya melibatkan satu orang saja, tapi sebaiknya keputusan ini melibatkan semua orang, semua anggota keluarga di dalam keluarga tersebut. Mulai dari yang tertua sampai yang termuda. Harus buat keputusan di dalamnya. Setiap orang di dalam keluarga Bapak Ibu harus mulai menyadari betapa pentingnya kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan, itu melayani Tuhan. Betapa pentingnya kita melayani Tuhan bersama-sama di dalam sebuah keluarga. Ketika kita memilih untuk melayani Tuhan, maka seharusnya kita menempatkan Tuhan itu sebagai prioritas yang utama. Kita menempatkan Tuhan itu sebagai pusat kehidupan kita. Kalau kita benar-benar mau melayani Tuhan. Menempatkan Tuhan sebagai prioritas yang pertama, yang utama di dalam kehidupan kita. Jangan jadikan Tuhan itu sebagai prioritas yang kedua, yang ketiga. Tapi jadikan Tuhan sebagai prioritas yang pertama dan utama di dalam kehidupan kita. Itu yang seharusnya dilakukan oleh setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, kalau hampir di setiap kesempatan pertemuan-pertemuan ibadah yang mungkin Bapak Ibu hadiri, baik itu di gereja, baik itu persekutuan di manapun Bapak Ibu hadiri, saya percaya bahwa kita sering mendengar khotbah, ya, mendengar khotbah dari hamba Tuhan yang tidak pernah lelah untuk mendorong setiap umat-umat Tuhan, setiap jemaat itu untuk melayani Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sering mendengar khotbah-khotbah demikian. Tapi sayang 1000 sayang Bapak Ibu. Sangat sedikit jemaat yang meresponnya. Di mana kebanyakan dari mereka bersikap cuek. Bersikap tidak peduli. Menganggap, pelayanan itu kan hanya untuk pendeta saja. Pelayanan itu kan hanya untuk majelis saja. Saya sebagai orang biasa, tidak usah lah. Mungkin kita menganggap seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita berada dalam posisi tersebut, berarti kita tidak menyadari bahwa sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus, masing-masing kita memiliki tugas dan peranan sendiri. Coba kita buka dulu ayat yang mendasari akan hal ini. Efesus pasal 4 ayat yang ke-16. Efesus pasal 4 ayat yang ke-16. Apa yang dikatakan di sana? Efesus pasal 4 ayat yang ke-16 di sana berkata, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bapak Ibu yang terkasih, untuk tujuan itulah setiap kita orang percaya beroleh karunia yang berbeda-beda. Karunia yang berbeda-beda supaya dapat saling melengkapi, supaya dapat saling mengerjakan akan panggilan Tuhan. Sekecil apapun, berapapun karunia yang kita miliki, harus kita gunakan untuk melayani Tuhan. Harus kita gunakan untuk melayani Tuhan. Karena kenapa Bapak Ibu? Rasul Paulus pernah memberikan sebuah nasihat di dalam kitab 2 Timotius 1 ayat yang ke-6. Ya, kitab 2 Timotius 1 ayat yang ke-6 Rasul Paulus memberikan nasihat seperti ini Bapak Ibu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Maka pertanyaannya adalah, mengapa karunia Allah itu harus dikobarkan? Mengapa karunia Allah harus dikobarkan? Karena Tuhan menuntut pertanggungjawaban kita Bapak Ibu. Tuhan menuntut pertanggungjawaban kita atas karunia yang telah dipercayakan bagi setiap kita. Jangan pernah berpikir Bapak Ibu, kalau kita memiliki karunia sedikit, maka kita tidak perlu untuk melayani. Jangan pernah berpikir seperti itu.
Karena kita beranggapan mungkin, hal itu tidak berdampak apa-apa. Mungkin kita berpikiran seperti itu. Ini adalah sebuah sikap yang tidak menghargai karunia Tuhan. Sebuah sikap yang tidak menghargai akan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Melayani Tuhan itu perlu komitmen, Bapak Ibu. Perlu komitmen. Komitmen adalah hal yang dibutuhkan di dalam pelayanan. Tanpa punya komitmen, Bapak Ibu, seseorang tidak akan mampu bertahan untuk melayani Tuhan. Pernah satu kali, Bapak Ibu, mohon maaf ya, ada seorang bapak-bapak buta, dia ikut ibadah raya. Ikut ibadah raya, dan pada waktu itu, gembala sidang itu menyampaikan khotbah tentang melayani. Ya, menyampaikan khotbah tentang melayani, menyampaikan khotbah tentang karunia yang Tuhan berikan bagi setiap umat-umatnya. Selesai ibadah, bapak-bapak yang buta ini datang menghampiri gembala sidangnya. Bapak-bapak ini berkata kepada gembala sidang, "Pak Pendeta, saya sangat diberkati dengan khotbah Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya rindu untuk kehidupan saya bisa melayani Tuhan. Kira-kira Pak Pendeta, dengan kondisi saya buta, saya tidak bisa melihat apa pelayanan yang tepat untuk saya bisa melayani untuk Tuhan." Itu yang dikatakan oleh bapak-bapak ini. Lalu gembala sidangnya berkata seperti ini, "Oh, puji Tuhan Bapak, kalau begitu tolong berikan saya waktu untuk berdoa. Kira-kira pelayanan apa yang tepat untuk Bapak. Nanti saya akan kunjungan ke tempat Bapak." Pak Pendeta berdoa 3 hari, dan setelah itu hari keempat Pak Pendeta datang ke rumah bapak-bapak ini. Ketika datang ke rumah bapak ini, mendengar suara Pak Pendeta saja, sudah langsung senang bapak yang buta ini. "Pak Pendeta, gimana? Apakah saya sudah bisa untuk melayani di hari Minggu besok?" "Bisa." "Apa pelayanannya Pak Pendeta?" "Pelayanannya sederhana, menjadi penerima tamu." Menjadi penerima tamu. "Baik Pak Pendeta, hari Minggu pagi saya akan hadir." Benar Bapak Ibu, sebelum pintu gereja itu dibuka, dia sudah ada di gereja. Ibadah jam 7, jam setengah 6, dia sudah ada di depan pintu gereja. Ketika banyak jemaat datang masuk, dia sebagai penerima tamu tidak bisa melihat jemaat. Dia hanya bisa untuk bersalaman. Dia berkata seperti ini, "Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah, silakan masuk, silakan memuji Tuhan." Setelah ibadah selesai, banyak jemaat menghampiri Pak Pendeta. "Pak Pendeta, kenapa Bapak itu menjadi penerima tamu?" "Lah, emang kenapa dia jadi penerima tamu?" "Saya sangat diberkati." "Kenapa sangat diberkati?" "Karena dengan senyuman saja dia bisa memberkati saya. Kondisi saya ketika dari rumah ke gereja sedang banyak masalah, tapi melihat dia dengan senyuman saja Pak Pendeta, saya sangat diberkati." Bapak Ibu yang terkasih, dari kondisi seperti ini Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kehidupan kita? Ini menjadi sebuah perenungan sebenarnya bagi kehidupan kita. Apakah kita benar-benar mau untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan ini? Apakah kita dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, sudah benar-benar untuk 100% menyerahkan pelayanan kita kepada Tuhan? Ini menjadi sebuah perenungan bagi setiap kita. Oleh karena itu, tanpa komitmen, seseorang tidak akan mampu bertahan dalam melayani Tuhan. Kenapa? Karena terbentur sedikit saja masalah, terbentur sedikit saja kesulitan,
bisa mengalami gesekan satu dengan yang lain di gereja, jadi males-malesan, jadi ogah-ogahan, jadi tidak akhirnya pelayanan. Tapi orang yang punya komitmen yang kuat di dalam Tuhan, itu akan tetap melayani Tuhan, apapun masalahnya, apapun tantangannya. Ini pelajaran yang pertama bagi setiap kita. Untuk setiap kita, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, untuk punya komitmen melayani Tuhan. Kalau ada anggota keluarga di sini yang rindu untuk melayani Tuhan, datang kepada Bapak Gembala, datang kepada Bapak Suwardi, tanya kira-kira apa pelayanan yang tepat untuk saya bisa melayani Tuhan. Saya percaya kita semua pasti dipakai oleh Tuhan. Kita pasti punya karunia yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Dan oleh karena itu, gunakan karunia itu untuk melayani Tuhan. Itu pelajaran yang pertama bagi setiap kita. Pelajaran yang kedua, Bapak Ibu, yaitu kita harus setia di dalam Tuhan. Kita harus setia di dalam Tuhan. Ada sebuah surat kabar asal Inggris bernama Daily Mirror. Ya, surat kabar itu namanya Daily Mirror. Saya pernah membaca di dalam surat kabar itu, Bapak Ibu. Artikelnya berbunyi kayak gini, Bapak Ibu. Rata-rata manusia akan mengambil 773.618 keputusan di sepanjang kehidupannya. Koma. Masih koma, Bapak Ibu. Dilanjutkan kalimatnya, dan manusia itu akan menyesali 143.262 di dalam setiap keputusan itu. Dari 773.618 keputusan, dan manusia menyesali 143.262. Saya jujur tidak tahu dari mana angka-angka ini berasal. Tapi yang jelas Bapak Ibu, setiap orang menghadapi keputusan yang tidak terhitung. Begitu banyaknya keputusan yang diambil oleh setiap manusia dalam setiap kehidupannya. Itu bisa saja melumpuhkan kita, terutama ketika kita memikirkan keputusan itu punya konsekuensi tersendiri di dalam kehidupan kita. Dan beberapa di antaranya bisa berdampak kehidupan yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Kalau kita tarik dalam kehidupan bangsa Israel dan juga Yosua, setelah 40 tahun Bapak Ibu mengembara di padang gurun, orang Israel akhirnya tiba di ambang tanah mereka yang baru. Yosua yang menduduki tanah tersebut bersama bangsa Israel, menantang bangsa Israel untuk mengambil sebuah keputusan. Coba kita lihat Yosua 24 ayat yang ke-14. Tadi ayat yang ke-15 kita baca natsnya. Ayat yang ke-14. Yosua menantang di sana Bapak Ibu. Menantang umat Israel. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah. Dikatakan di ayat 14 seperti itu. Ayat 15 dilanjutkan oleh Yosua. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Ya, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua menantang umat Israel untuk mengambil keputusan hari itu juga. Bukan besok, bukan minggu depan, bukan bulan depan, bukan tahun depan. Tapi hari itu juga Yosua menantang umat Israel untuk mengambil keputusan bagaimana mereka harus memilih. Tapi kita melihat bersama-sama, Yosua memberi jalan keluar dengan memberi sebuah teladan yang luar biasa. Dikatakan, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dia memilih untuk beribadah kepada Tuhan yang telah melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Meskipun seluruh umat Israel itu meninggalkan Allah, Yosua tetap mau beribadah kepada Tuhan. Maka pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa Yosua memilih untuk tetap setia kepada Tuhan?
Mengapa Yosua bersama keluarganya memilih untuk tetap setia di dalam pengiringan akan Tuhan? Karena Yosua, Bapak Ibu, sudah mengenal Allah sejak muda. Di saat dia masih menjadi abdi Musa, melayani keperluan Musa, dia sudah mengenal Allah. Yosua mempunyai iman yang teguh, Yosua mempunyai iman yang tidak luntur oleh zaman. Karena dia selalu mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Mungkin yang jadi pertanyaan bagi setiap kita ketika saya menyampaikan akan hal ini. Tadi saya katakan adalah kita harus setia di dalam Tuhan. Lalu mungkin bertanya-tanya dalam kehidupan kita pagi hari ini. Setia dalam hal apa saja Pak Pendeta yang harus kita lakukan? Kalau kita melihat dalam konteks ini, setidaknya Bapak Ibu ada dua hal kita harus setia. Yang pertama, kita harus setia kepada Tuhan dalam hal beribadah. Setia kepada Tuhan dalam hal beribadah. Dalam pidatonya Yosua ini Bapak Ibu, meminta umat Israel untuk takut akan Tuhan dan setia beribadah kepada Tuhan. Tapi meskipun demikian, Yosua memberikan kebebasan kepada mereka untuk memilih kepada siapa mereka akan beribadah. Tapi Yosua juga mengingatkan bahwa ada konsekuensi yang akan mereka ambil itu sendiri. Apa konsekuensinya Bapak Ibu? Konsekuensi yang harus mereka tanggung kalau mereka beribadah kepada Allah-Allah lain. Ada dalam kitab Yosua pasal 24 ayat yang ke-20. Itu konsekuensinya. Ayat 20 di sana dikatakan, apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Ini konsekuensi yang harus ditanggung oleh bangsa Israel ketika mereka memilih menyembah Allah-Allah lain. Tapi selain itu juga Bapak Ibu, Yosua juga menegaskan kalau dia dan keluarganya akan setia beribadah kepada Tuhan. Alasannya sungguh sangat jelas seperti yang tadi saya katakan adalah karena Tuhan sudah menyelamatkan dia dan keluarganya dan juga umat Israel. Dan yang terakhir, karena Tuhan memberkati umat Israel. Apa berkatnya Tuhan kepada umat Israel? Ada di Yosua 24 ayat 12 sampai ke-13. Itu berkat Tuhan bagi umat Israel yang selalu tidak pernah Yosua lupa. Dan Yosua selalu ingat. Dan Yosua tetap setia untuk memilih beribadah kepada Tuhan. Ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Setia beribadah kepada Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kita. Ada seorang atlet lari. Seorang atlet lari olimpiade dari negara Skotlandia Bapak Ibu. Yang sangat sukses, yang sangat berprestasi. Namanya adalah Eric Henry Liddell. Ya, Eric Henry Liddell. Pada masa kejayaan Eric ini Bapak Ibu, dia pernah memegang rekor lari 100 meter dan banyak medali yang dia peroleh. Sehingga itu menjadi satu kebanggaan di dalam kehidupannya dan juga kebanggaan bagi negaranya. Suatu saat, ketika dia harus bertanding perlombaan lari olimpiade di Paris, lari 100 meter. Perlombaan lari itu ternyata dilakukan di hari Minggu. Ya. Perlombaan lari itu dilakukan di hari Minggu. Ketika Eric tahu kalau itu lomba lari di hari Minggu, Eric menolak. Saya tidak mau lari. Saya tidak mau ikut lomba lari olimpiade. Saya mau untuk beribadah kepada Tuhan. Itu yang dia katakan. Saya mau untuk beribadah kepada Tuhan. Banyak orang mencaci maki dia. Ketika dia membuat sebuah keputusan seperti itu. Ini loh sudah di olimpiade, kenapa kamu malah tidak mau ikut lari? Banyak orang yang mencaci maki, bahkan negaranya pun juga mencaci maki dia. Tapi Bapak Ibu, Tuhan melihat.
Tuhan melihat kesetiaan Erik. Dan pada waktu keesokan harinya, dia tampil untuk lomba lari 400 meter. Dan dia berhasil memenangkan medali emas buat negaranya. Tuhan melihat Bapak Ibu. Kalau kita tarik dalam setiap kehidupan kita beserta keluarga Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita? Apakah selama ini kita sudah setia beribadah kepada Tuhan? Hari ini kita kembali diingatkan Bapak Ibu. Untuk setia beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Walaupun banyak masalah yang menghalangi kita untuk beribadah, atau mungkin ada banyak pilihan-pilihan yang membuat kita bingung harus mau ngambil keputusan seperti apa, harus kita tetap setia mencari wajah Tuhan. Harus kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Sebagai orang Kristen Bapak Ibu yang terkasih, yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, maka sudah sepantasnya bagi kita untuk setia beribadah kepada Tuhan. Di tengah berbagai aktivitas, di tengah berbagai pekerjaan, di tengah berbagai kesibukan kerja kita, orang Kristen harus setia beribadah kepada Tuhan. Kesetiaan hidup beribadah kepada Tuhan, Bapak Ibu, harus dimulai dari kehidupan keluarga. Harus dimulai dari kehidupan keluarga. Dalam hal ini, orang tua harus punya peranan penting. Supaya anak-anak bisa beribadah juga kepada Tuhan. Jangan orang tua hanya memerintahkan, nah ayo beribadah sekolah minggu, nah ayo beribadah. Tapi orang tuanya malah tiduran saja, tidak beribadah. Ini repot Bapak Ibu kalau seperti ini. Bagaimana mau menjadi keluarga yang melayani dan menjadi berkat? Orang tua harus jadi teladan yang secara nyata dalam kehidupan keluarga. Sehingga anak-anak akan bisa berkata seperti Yosua juga, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Itu hal yang pertama kita harus setia. Setia beribadah kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, setianya adalah setia kepada perintah Tuhan. Setia kepada perintah Tuhan. Saya percaya bahwa setiap hari kita tentu berdoa kepada Tuhan Bapak Ibu. Tentu kita berdoa kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan memberikan kesehatan, memohon supaya Tuhan memberkati keluarga kita, memohon supaya Tuhan memberkati keluarga kita supaya harmonis, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati pekerjaan kita, studi kita, dan masih banyak lagi permohonan kita. Saya percaya kita berdoa kepada Tuhan dengan hal-hal seperti itu. Dan memang Tuhan berjanji untuk memberikan apa yang kita minta kepada Dia. Tapi pertanyaan yang mendasar dalam setiap kehidupan kita seharusnya seperti ini Bapak Ibu. Pertanyaan yang mendasar adalah, kalau setelah sekian lama kita berdoa kepada Tuhan, memohon sesuatu kepada Tuhan, dan belum dijawab oleh Tuhan, ya, belum dijawab oleh Tuhan seperti yang kita harapkan, apakah kita akan tetap untuk setia dan berpegang kepada perintah Tuhan itu atau tidak? Ini yang sebenarnya menjadi perenungan. Setelah kita banyak memohon permohonan kepada Tuhan, tapi Tuhan belum menjawab. Maka pertanyaan sederhananya seperti itu. Apakah kita tetap setia untuk memegang perintah Tuhan dalam kehidupan kita? Memang tidak mudah Bapak Ibu menjadi orang yang setia. Ketika berada dalam situasi baik, ketika berada dalam situasi enak, ketika berada dalam situasi nyaman, sungguh sangat gampang untuk setia. Tapi bagaimana kalau kita lagi banyak pergumulan? Bagaimana kalau kita lagi banyak masalah di dalam kehidupan ini? Apakah kita masih bisa tetap setia kepada Tuhan? Karena jarang sekali Bapak Ibu didapati orang yang benar-benar setia kepada Tuhan. Sebuah kitab Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang itu menyebut diri baik hati, tetapi orang setia, siapakah yang menemukannya?
Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tapi siapa orang yang setia? Ya, siapa orang yang setia? Saya membuka kamus besar bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Saya coba melihat apa arti setia menurut kamus besar bahasa Indonesia. Kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti setia yaitu berpegang teguh pada janji, punya pendirian yang kokoh, tidak tergoyahkan, tidak berubah, konsisten, dan juga di sana dikatakan layak dipercaya. Itu pengertian setia menurut kamus besar bahasa Indonesia. Dan Tuhan menginginkan setiap anak-anaknya itu setia kepada Tuhan. Tuhan merindukan anak-anaknya untuk setia kepada Tuhan. Kitab Ulangan itu banyak sekali berbicara tentang setia. Ya, berbicara tentang setia. Saya coba untuk membagikan kitab Ulangan beberapa pasal saja Bapak Ibu. Ulangan pasal 12 ayat yang ke-32. Di sana dikatakan, segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Itu pasal yang pertama, Ulangan 12 ayat 32. Ulangan 5 ayat 32 mengatakan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Itu juga berbicara tentang kesetiaan. Lalu Tuhan juga menyediakan berkat-berkat bagi orang yang setia. Ulangan 26 ayat yang ke-19. Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan juga terhormat. Sungguh sangat luar biasa kalau kita hidup setia di dalam Tuhan. Makanya ada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh seorang anak kecil, Gracia Epifania. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Ya, ada yang tahu lagu itu ya? Sampai akhir ku menutup mata. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita bisa sampai akhir menutup mata kita, kita tetap setia kepada Tuhan? Ini menjadi sebuah perenungan dan pengingat bagi setiap kita. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Kitab Wahyu pasal 2, ya. Wahyu pasal 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jangan kita hanya mau mahkota kehidupannya saja, tapi kita tidak mau untuk hidup setia pengiringan anak Tuhan. Lagu pujian yang tadi kita nyanyikan sebelum firman, mengiringmu seumur hidupku. Apakah kita sudah benar setia mengiring Tuhan seumur hidup kita? Ini menjadi perenungan bagi setiap kita. Ini pelajaran yang kedua. Selain kita harus mengambil keputusan untuk berkomitmen melayani Tuhan, pelajaran yang kedua ini meneguhkan kita untuk kita setia di dalam Tuhan. Pelajaran yang terakhir Bapak Ibu. Wah, enak nih kalau biasanya kalau yang terakhir langsung segar lagi matanya Bapak Ibu ya. Yang terakhir, yaitu pelajaran yang ketiga adalah diberkati untuk memberkati. Pelajaran yang ketiga adalah diberkati untuk memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, berbicara tentang berkat. Berkat Allah itu Bapak Ibu dilimpahkan kepada kita bukan untuk berhenti di diri kita saja. Ya. Bukan untuk berhenti di diri kita saja. Kita mengerti Bapak Ibu bahwa Tuhan tidak bekerja memberkati kita dan berhenti untuk diri kita saja. Tuhan tidak bekerja seperti itu. Tuhan ingin berkatnya itu terus mengalir ke orang lain. Terus mengalir ke sekitarnya. Tidak stuck hanya di diri kita saja. Kalau kita menerima berkat dari Tuhan, berkat itu harus kita juga teruskan kepada orang lain. Sama halnya Bapak Ibu, seperti kisah para rasul pasal 16 ayat 31 sampai 34 yang tadi kita baca. Kepala penjara beserta keluarganya telah diberkati, ya, telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus dan Silas pada waktu itu. Bahkan kepala penjara dan juga keluarganya memberi diri mereka untuk dibaptis. Memberi diri mereka untuk dibaptis. Setelah mereka diberkati, maka mereka langsung mengajak Paulus dan Silas datang ke rumahnya untuk makan bersama.
Itu yang dilakukan oleh kepala penjara beserta keluarganya. Mereka sudah diberkati oleh Tuhan dan mereka mau untuk memberkati Paulus dan Silas. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu mungkin pernah melihat ada gambaran lukisan gitu tentang Danau Galilea. Ya, Danau Galilea ataupun Laut Mati. Ada sebuah perbandingan Bapak Ibu antara Danau Galilea dan Laut Mati. Perbandingannya ini bisa dikatakan seperti sebuah gambaran tentang hidup diberkati dan memberkati. Gambarannya Danau Galilea dan Laut Mati seperti ini Bapak Ibu. Danau Galilea dan Laut Mati itu sama-sama dialiri dari Sungai Yordan. Ya, sama-sama dialiri dari Sungai Yordan. Perbedaannya adalah masing-masing dari mereka, yang satu mengalirkan kembali air itu, yang satu lagi stuck hanya di situ. Siapa yang mengaliri? Yaitu Danau Galilea. Contoh, inilah Sungai Yordan ada di sini. Sungai Yordan mengaliri air ke Danau Galilea. Setelah Danau Galilea menerima air dari Sungai Yordan, maka Danau Galilea mengaliri kembali air tersebut ke sekitarnya. Makanya banyak tumbuh-tumbuhan, banyak sesuatu yang diberkati di sekitar Danau Galilea. Tapi apa perbedaan dengan Laut Mati? Laut Mati dari Sungai Yordan mengaliri air ke Laut Mati. Tapi Laut Mati tidak mengaliri air lagi. Hanya berhenti di Laut Mati. Stuck hanya di Laut Mati saja. Dan Laut Mati menjadi keadaan yang mati dan gersang. Dalam hidup kita Bapak Ibu, kita punya dua pilihan. Mau jadi Danau Galilea atau mau jadi Laut Mati. Mau jadi Danau Galilea atau mau jadi Laut Mati. Itu pilihannya Bapak Ibu. Kalau kita menjadi Danau Galilea, kita menjadi aliran berkat bagi orang banyak, bagi orang di sekitar kita. Karena kita sudah diberkati oleh Tuhan, maka kita pantas untuk memberkati juga. Tapi kalau kita mau pilih menjadi Laut Mati, maka hidup kita akan mati. Akan mati maksudnya bukan konteks mati secara jasmani Bapak Ibu. Akan stuck di kita saja terus kalau kita memilih sebagai Laut Mati. Ini pelajaran yang ketiga. Untuk kita diberkati, untuk memberkati. Lalu apa karakteristik orang yang hidupnya bisa menjadi berkat? Karakteristiknya sebenarnya banyak Bapak Ibu. Karakteristiknya sebenarnya banyak. Saya coba untuk mengkerucutkan saja menjadi dua karakteristik bagi setiap orang yang menjadi berkat. Yang pertama karakteristiknya itu adalah memberi yang terbaik dalam setiap kesempatan. Memberi yang terbaik dalam setiap kesempatan. Berbicara tentang memberi Bapak Ibu itu tidak selalu berbicara tentang nominal atau sebesar berapa harga atau nilai. Tapi memberi itu selalu berhubungan dengan seberapa tulus kita memberi. Jadi rahasia memberi, kalau sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, rahasia memberi itu terletak pada kasih. Kalau kita mengasihi seseorang, kita tidak mungkin memberikan orang itu sesuatu yang buruk. Betul? Kalau Bapak Ibu mengasihi anak Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu akan memberi yang terbaik buat anak-anak Bapak Ibu. Betul ya? Kalau anak-anak muda punya pacar, pasti rindu untuk memberikan yang terbaik buat pacarnya. Betul? Apalagi Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Maka seharusnya kita juga memberikan yang terbaik. Baik itu kepada Tuhan, baik itu juga kepada sesama. Harus memberikan yang terbaik. Ada seorang pemuda bekerja sebagai tukang kebun Bapak Ibu. Di sebuah rumah yang sangat besar, di sebuah rumah yang sangat mewah. Setiap hari dia selalu melakukan
pekerjaannya dengan rajin, dengan tekun. Dia berprofesi sebagai tukang kebun. Tidak pernah dibiarkan oleh pemuda ini terlihat saja rumput liar di tumbuhan yang ditanam oleh dia. Selalu dia langsung rapikan, tanpa komando, tanpa arahan dari tuan rumah, dari majikannya sendiri. Majikannya memang tidak sering berada di rumah, tapi setiap dia ada di rumah, majikannya selalu senang melihat rumahnya, kebunnya itu tertata rapi, tertata bersih. Sampai suatu ketika, karena begitu terkesan melihat kesungguhan hati dari tukang kebun ini, majikannya bertanya kepada tukang kebun. Pertanyaannya sederhana. Sudah berapa lama kamu bekerja di tempat ini? Wah, saya sudah 5 tahun, Tuan, bekerja di tempat ini. Saya melihat kamu bekerja dengan sungguh sangat tekun dan memberikan yang terbaik di dalam pekerjaanmu. Meskipun saya tidak berada di rumah. Itu yang dikatakan Tuan majikannya. Sampai Tuan majikan berkata, besok kamu tidak perlu lagi bekerja sebagai tukang kebun. Kamu saya angkat untuk bekerja di kantor saya. Bayangkan Bapak Ibu, dari tukang kebun bisa bekerja di kantor menjadi salah satu staf yang menangani bidang keuangan. Bagaimana? Sungguh terkejut dari pemuda ini. Firman Tuhan hari ini sebenarnya mau mengingatkan kita Bapak Ibu, untuk selalu mau memberikan yang terbaik bagi setiap kehidupan ini. Dalam setiap kesempatan yang ada, sekecil apapun itu kita harus memberi yang terbaik. Kita tidak pernah tahu siapa yang melihat kita dan mempertimbangkan hal tersebut yang bisa sangat berdampak pada masa depan kita. Bahkan Bapak Ibu, kalau tidak ada yang memperhatikan, ada mata Tuhan yang memperhatikan kita. Ada mata Tuhan yang melihat kita. Kalau tidak ada yang memperhatikan kita, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita melayani, ada mata Tuhan yang melihat kita. Tuhan sangat mengerti, Tuhan sangat tahu bagaimana pekerjaan, bagaimana kehidupan, bagaimana pelayanan kita. Oleh karena itu, di dalam setiap momen yang terjadi dalam kehidupan kita, berilah yang terbaik. Lakukanlah itu sama seperti kitab Kolose pasal 3 ayat 23, lakukanlah itu seperti Tuhan, seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Lakukan seperti untuk Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Ketika kita mau diberkati untuk memberkati, maka berilah yang terbaik. Yang kedua karakteristiknya adalah punya rasa kepedulian kepada orang lain. Punya rasa kepedulian kepada orang lain. Peduli itu artinya memperhatikan, peduli itu artinya mengasihi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita punya rasa peduli, bukan hanya memikirkan diri kita sendiri. Dalam Alkitab banyak sekali nasihat Bapak Ibu tentang kepedulian. Salah satu nasihatnya adalah dari Rasul Paulus. Kitab Filipi pasal 2 ayat yang keempat. Filipi pasal 2 ayat yang keempat berkata demikian. Jangan hanya memperhatikan kepentinganmu sendiri, tetapi perhatikan juga kepentingan orang lain. Ini artinya apa yang dikatakan oleh kitab Filipi. Kita diminta untuk peduli pada kebutuhan orang lain. Bukan hanya sibuk untuk kepentingan diri kita sendiri. Saya ambil contoh dari Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus itu adalah contoh teladan yang terbaik di dalam kehidupan umat manusia. Suatu hari Yesus mengajar banyak orang di tempat yang jauh sekali dari desa. Dan pada waktu itu hari sudah mulai sangat gelap dan orang-orang sudah mulai kelaparan. Tapi mereka tidak punya makanan sedikit pun. Hanya ada roti dan ikan. Dan pada waktu itu roti dan ikan diserahkan kepada Tuhan Yesus.
dan kuasa Tuhan Yesus memberkati roti itu. Dan orang banyak pada waktu itu bisa makan sampai kenyang. Itu salah satu teladan dari Tuhan Yesus. Itu salah satu contoh dari Tuhan Yesus tentang kepedulian kepada orang lain. Mengapa Bapak Ibu? Kok Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita bisa memiliki kepedulian atau memiliki sikap berbuat baik kepada orang lain? Sebagai orang percaya kita seharusnya tahu langsung jawabannya. Tapi pertanyaan sederhana ini jawabannya adalah bukan supaya kita bisa masuk surga Bapak Ibu. Kita berbuat baik bukan karena kita bisa untuk masuk surga. Ya. Kita berbuat baik juga bukan untuk pamer. Wah, saya bisa, saya mampu. Bukan. Bukan seperti itu. Kita berbuat baik kepada orang lain, peduli kepada orang lain, karena sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita, maka kita seharusnya bisa berbuat baik kepada orang lain. Itu yang seharusnya kita terapkan dalam kehidupan kita. Saya percaya kita semua di sini menolong orang lain. Menolong orang lain. Saya percaya. Dalam bentuk apapun saya percaya kita pernah menolong orang lain. Menolong orang lain perbuatan yang terpuji. Betul? Perbuatan yang sangat terpuji, menolong orang lain. Tapi sayangnya tidak semua orang mau melakukan hal tersebut. Karena kebanyakan orang Bapak Ibu cenderung mementingkan dirinya sendiri, egois terhadap dirinya sendiri. Egonya lebih tinggi daripada mementingkan kehidupan orang lain. Makanya benar juga apa yang dikatakan kitab Matius Bapak Ibu. Matius pasal 24 ayat ke-12 benar apa yang dikatakan kitab ini. Matius 24 ayat 12 berkata ada kalimat di sana, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Mereka berpikir bahwa menolong orang lain merupakan suatu kerugian. Tidak ada untungnya saya memedulikan orang lain. Karena saya harus mengorbankan sesuatu, karena saya harus melepaskan sesuatu. Ada orang yang beranggapan seperti itu. Tapi ada juga orang yang mau berbuat baik kepada sesamanya dengan embel-embel. Dengan disertai motivasi atau disertai dengan tendensi sesuatu. Atau pilih-pilih dalam menolong orang lain. Tapi ada satu kebenaran firman Tuhan terkait akan hal ini Bapak Ibu. Coba kita buka dulu. Terkait akan hal ini ada satu firman Tuhan. Lukas pasal 6 ayat 32 sampai 33. Lukas pasal 6 ayat 32 sampai 33. Bisa salah seorang membacakannya bagi kita semua? Lukas pasal 6 ayat 32 sampai 33. Silakan, siapa yang sudah menemukannya? Lukas 6 ayat 32 sampai 33. Lukas 6 ayat 32 sampai 33. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang dosa pun berbuat demikian. Ya. Amin. Apakah jasa kita Bapak Ibu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jadi kalau kita mau berbuat baik kepada sesama kita, jangan ada embel-embel. Jangan ada disertai dengan motivasi atau tendensi tertentu. Jangan pilih-pilih menolong orang lain. Menolonglah selagi kita diberikan kesempatan. Makanya ada sebuah lagu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan kita bukan hanya untuk melayani Tuhan, tapi kesempatan kita untuk bisa menjadi berkat. Menjadi berkat bagi sesama kita.
bagaimana kita dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Kita harus bisa mulai memperhatikan orang lain di sekitar kita yang sedang dalam kesulitan. Sederhana saja Bapak Ibu ya, sederhana saja. Kalau ada saudara kita, tetangga kita yang sedang dalam kesulitan, yang sedang dalam kesedihan, kita bisa menawarkan bantuan, kita bisa menghibur dia. Kita juga bisa berbagi kasih dengan orang lain juga. Terlebih lagi kita orang percaya harus bisa berdoa bagi orang-orang di sekitar kita. Berdoa bagi setiap mereka. Doakan yang baik bagi setiap mereka. Berkati setiap mereka melalui setiap doa-doa kita. Itu hal yang sederhana, yang sanggup, yang mampu kita lakukan dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa memiliki kepedulian kepada orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, pelajaran yang ketiga ini meneguhkan kita untuk diberkati dan memberkati. Kita harus punya kepedulian kepada orang lain. Kita harus memberi yang terbaik dalam setiap kesempatan yang ada. Ada sebuah cuplikan video yang saya sangat diberkati. Video ini adalah sebuah iklan dari negara Thailand. Saya bukan brand ambasador dari video ini Bapak Ibu, tapi biarlah video ini juga bisa menjadi berkat bagi kita semua tentang memiliki kepedulian kepada orang lain. Coba silakan diputar.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด di mana dengan hal yang sederhana saja kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Meskipun kita sedang tidak punya apa-apa, kita bisa menjadi berkat. Dan ketika orang lain sudah diberkati, akan ada rasa sukacita yang timbul
bukan hanya di dalam diri kita, tapi kepada orang lain pun juga ada rasa sukacita. Oleh karena itu Bapak Ibu, biarlah kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari ini meneguhkan setiap kita untuk kita punya rasa mau melayani Tuhan dan juga punya untuk beban menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.